Halo, saya Immanuel Patandian dengan NIM 240211060004 dan pada ini saya akan menjelaskan codingan sederhana mengenai algoritma bubble sort secara ascending. Jadi yang pertama di sini kita mengimport library iStream untuk kita dapat melakukan berbagai fungsi-fungsi seperti integer, cout, dan sin. Dan kemudian kita using namespace std agar kita dapat melakukan fungsi yang namanya cout dan sin ya. Nah, kemudian di dalam fungsi in main ini kita akan melakukan seluruh codingannya. Jadi pada line kelima ini kita mendeklarasikan sebuah variabel tipe datanya adalah integer. Kemudian pada bagian line 7 dan 8 ini kita hanya menginputkan biasa untuk persentiknya. Jadi ada judulnya bubble short ascending dan masukkan data. Nah, kemudian di sini user akan memasukkan data uh, dari variabel n tadi, di mana data yang dimasukkan oleh user berupa angka ya, karena tipe datanya adalah integer. Kemudian pada line ke-11 ini kita akan membuat sebuah array di mana panjang atau banyaknya dari array tersebut itu akan mengikuti sesuai dengan yang user inputkan. Makanya nilainya di sini diberikan n. Kemudian di line 13 ini kita diminta untuk memasukkan banyaknya angka sesuai yang user masukkan nanti. Jadi akan teroutput masukkan n itu banyaknya data yang dimasukkan oleh user dan angka keberapa. Nah, kemudian di sini ada perulangan di mana di dalam perulangan itu ada variabel i, value awalnya adalah nol, dan kondisinya di mana dia akan berjalan selama variabel i ini masih kurang dari n yang nilai diinputkan oleh user tadi. Nah, selama kondisi ini masih berjalan dengan bernilai true atau benar, maka variabel i itu akan terus bertambah nilainya sebanyak satu kali. Nah, selama kondisi ini benar, maka dia akan tercount atau teroutput angka ke i tambah satu, artinya dari angka satu sampai sebelum n, user masih akan terus atau pengguna akan dapat terus memasukkan data. Jadi datanya dimasukkan di sini di array data i. Oke. Kemudian pada bagian ini adalah algoritma bubble shortnya secara ascending. Saya akan jelaskan dari sini. Jadi pada bagian ini kita akan membuat sebuah perulangan di mana kondisinya uh, awalnya variabel i itu bernilai 0 dan kemudian syaratnya adalah dia kurang dari n kurang satu. Nah, kenapa n kurang satu? Karena untuk melakukan perulangan, misalnya ada 5 angka yang diinputkan oleh user, kita untuk melakukan perulangan membandingkan semua angka tersebut itu sebanyak 4 kali kan. Jadi kayak i ini dari nol dia akan terus bertambah sampai dia sebanyak 4 kali kalau misalnya n-nya itu 5. Kan kita analoginya ketika kita membandingkan 5 buah angka, itu proses pembandingannya itu kan akan berjalan sebanyak 4 kali. Jadi kurang lebih seperti itu. Selama kondisinya berjalan benar, maka variabel i akan terus bertambah sebanyak satu kali. Di dalamnya sini juga ada perulangan. Nah, di sini untuk pergantian angkanya. Jadi di sini untuk pembandingan angkanya. Jadi perulangan di dalam perulangan ini juga ada perulangan lagi di mana ada variabel bertipe integer, awal value-nya 0, kemudian dia syaratnya seperti ini, j kurang dari n kurang i kurang satu. Dan selama kondisi ini bernilai true, benar, maka j akan terus bertambah. Nah, di sini pada bagian ini adalah pembandingan angkanya secara ascending. Jadi jika data j, data yang paling awal, data yang sebelumnya lebih besar dari data yang selanjutnya atau data yang kiri itu lebih besar dari data yang kanan, maka kondisi yang pada bagian dalam ini akan bernilai true atau akan terus dijalankan selama data yang sebelumnya lebih besar dari data yang setelahnya. Jadi kondisi di dalamnya itu ada kita membuat sebuah variabel term di dalam data j. Nah, jadi angka di sebelah kiri itu akan dimasukkan ke dalam variabel term ini. Kemudian yang terbaru data j ini akan diisi dengan value data yang selanjutnya. Nah, kemudian data yang selanjutnya itu akan diganti kembali dengan data term. Proses ini akan proses ini akan terus berjalan selama kondisi ini berjalan benar. Jadi data yang sebelumnya lebih besar dari data selanjutnya. Maka ini akan terus berjalan. Pada proses ini terjadi perbandingan angka secara ascending. Jadi dia akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Selama data J ini terus lebih besar, maka dia akan terus dibandingkan.
Nah, setelah kondisinya selesai, semua angka telah dibandingkan pada proses ini, lanjut kita tinggal melakukan count cout untuk menampilkan hasilnya. Jadi hasil diurutkan secara ascending. Nah, di mana untuk di sini terdapat perulangan untuk setiap variabel i yang bernilai 0 dan selama dia kurang dari n, maka dia akan terus tambah. Nah, pada bagian ini dia akan terus menampilkan value hasilnya setelah didapatkan. Kan data i ini telah diperbarui ya berdasarkan proses ini. Array dari data ini telah diperbarui dari proses ini, maka dia akan terus mengulang menampilkan hasil dari data yang telah diurutkan secara ascending tadi. Dia akan keluar output. Nah, jadi setelah seluruh angkanya telah keluar, dia akan teroutput program selesai. Coba kita run saja. Di sini kita akan memasukkan data. Oh, mohon maaf. Jadi kita masuk data misalnya 4 data saja. Jadi kita akan masukkan 4 banyaknya data. Masukkan angka pertama, kita kasih 45, 21, 43 dan 22. Nah, di sini data diurutkan secara ascending, di mana data yang diurutkan itu dari yang terkecil ke yang terbesar, 21, 22, 43 dan 45. Dan program selesai. Kurang lebih seperti itu untuk video secara ascending. Terima kasih. Dan untuk secara descendingnya, artinya dari besar ke kecil, kita langsung buat di sini saja. Kita langsung buat di sini saja. Nah, untuk secara descendingnya, sebentar. Kita tinggal mengganti proses yang ini dari line ke 21. Ini kan operasinya jika data J atau data sebelum lebih besar dari data yang sesudah data J plus 1, maka proses ini akan berjalan di mana dia akan menukar data sebelum sesudah jika datanya lebih besar. Nah, kan kita akan menukar datanya secara descending ya saat ini. Jadi kita tinggal mengganti ini dari kurang dari ke lebih dari. Jadi jika data yang sebelumnya itu lebih kecil dari data sesudah, maka dia akan menukar datanya. Jadi data terbaru itu akan menjadi data yang lebih besar di variable temp. Oke, sekarang kita execute saja, compile and run. Kita buat seperti tadi ya, kita masukkan 4 data. Jadi angka pertama itu ada 45, 21, 43 dan 22. Nah, dia ini mengurutkan datanya dari yang terbesar ke terkecil. 45, 43, 22 dan 21 dan program selesai. Kurang lebih seperti itu untuk video algoritma bubble short secara ascending dan descendingnya. Terima kasih.